Buaya betina jenis sapit sinyulong ini dipelihara warga desa Selucing, Kecamatan Mentaya Hulu, Kota Waringin Timur selama 5 tahun terakhir. Tetapi karena ukurannya semakin membesar, warga khawatir akan membahayakan dan memutuskan untuk menyerahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan jeratan tali, tim Wildlife Rescue Unit BKSDA Pangkalan Bun mengevakuasi buaya ini. Meski sempat kesulitan karena terus melawan, buaya ini akhirnya berhasil dikeluarkan dari kolam pemeliharaan. Sebelumnya dari si pemilik didapat dari Sungai Rege. Sungai Rege itu salah satu anak sungai dari Mentaya Hulu. Nah, dipelihara oleh masyarakat, oleh salah satu anggota oknum masyarakat selama 5 tahun. Nah, buaya tersebut diperkirakan sekarang sudah berusia 6 tahun. Setelah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan dalam kondisi baik, buaya ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya di Taman Marga Satwa Lamandau, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kambing di Kelurahan Giri Purwo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ditemukan mati dengan luka gigitan di beberapa bagian tubuh. Diduga kambing tersebut diserang binatang buas. Sebagai antisipasi, warga meninggikan pagar kandang kambing. Dalam beberapa bulan terakhir, 24 kambing milik warga Padukuhan Widoro, Kelurahan Giripurwo, Kapanewon, Purwosari, Gunung Kidul ini ditemukan mati di kandangnya. Ditemukan luka bekas gigitan di beberapa bagian tubuhnya. Warga pun menduga kambing mereka diserang binatang buas. Kambing yang mati tersebut diketahui pada pagi hari saat pemiliknya menengok kandang. Lokasi kandang yang jauh dari pemukiman membuat minimnya pengawasan. Selain itu, bentuk kandang yang bercelah memungkinkan binatang pemangsa untuk masuk. Sebagai antisipasi, selain mengubah bentuk kandang menjadi lebih rapat, warga juga berpatroli dan bermalam di ladang untuk menjaga ternak mereka. Ya, yang jelas kita cuma mengantisipasi untuk kandang-kandang warga yang ada di ladang. Terus nanti kalau ada kawan ya kita panggil kawan, kalau nampak anjing atau macam mana nanti kan jadi ada saksi, Pak. Berdasar jejak yang ditemukan, warga menduga kambing mereka dibunuh oleh anjing hutan. Selain berusaha memburunya, untuk sementara pemilik hewan diimbau memindahkan ternak mereka dekat dengan pemukiman agar lebih terpantau kondisinya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke balapan World Superbike 2021 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, terpaksa ditunda hingga besok. Pasalnya intensitas hujan tinggi mengguyur kawasan sirkuit. Akibat hujan deras di sirkuit Mandalika, gelaran race pertama dan kedua World Superbike 2021 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terpaksa ditunda. Pihak World Superbike memilih mengundurkan race pertama karena balapan di saat hujan sangat berbahaya. Kendati ditunda, animo masyarakat ingin menyaksikan gelaran World Superbike tetap tinggi. Mereka bahkan menerobos hujan untuk melihat persiapan para pembalap sebelum balapan. Tentu kita melihat animo masyarakat dari perhelatan event internasional WSBK ini sungguh sangat luar biasa. Tadi saja saya di atas bis itu ternyata bukan hanya orang Lombok atau orang Sumbawa, tetapi juga orang yang berasal dari luar daerah juga bersama dengan saya juga di dalam moda transportasi berganti dari Mataram tadi, kemudian dari bandara, kemudian ke pintu. Dalam event ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut hadir dan menyapa warga yang juga ingin menyaksikan balapan. Meski ditunda, Ganjar menyatakan dirinya takjub dengan Mandalika yang mampu menggelar event bertaraf internasional.
mampu menggelar USBK di tengah pandemi ini. Kebanggaan kita semua, maka banyak orang yang kepingin hari ini ngomong saja sebelum Maret nanti ya. Yang pertama, tapi ternyata cuacanya belum mendukung, bisa ada informasi ditunda resnya hari ini, tapi kita ingin menunggu, ingin lihat. Race pertama yang diadakan pada Minggu 21 November pukul 10 pagi menggantikan balapan Super Pole yang ditiadakan. Sementara race kedua tidak berubah, yakni hari Minggu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Tidak mampu membeli tiket, warga mendaki bukit demi menonton World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika. Mereka mendaki bukit karena tidak mampu membeli tiket yang relatif mahal. Harga tiket World Superbike Mandalika 2021 yang cukup mahal tidak menyurutkan warga sekitar sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk berusaha menyaksikan jalannya balapan. Salah satu usaha yang dilakukan warga sekitar adalah menyaksikan balapan dari bukit sekitar sirkuit Mandalika. Bukit yang terletak di seberang Gate 1 sirkuit Mandalika menjadi salah satu tempat favorit warga sekitar. Karena nggak ada tiket. Ya salah satunya itu juga memang enak juga di bukit, Bang. Kenapa deh? Ya pemandangannya lebih luas. Bisa ngelihat langsung view Bisa, sirkuit ya. bisa ngeliat langsung. Sampai di sini ada pengamanan nggak? Ada pengamanan juga. Memang seneng nonton dari sini, view-nya bagus ya. Ya, ya sementara sebelum ditutup juga, Bang. Besok ditutup kan udah nggak bisa, berarti harus beli tiket. Pihak MGPA sendiri sudah meminta warga untuk tidak menyaksikan balapan dari bukit atau pohon demi menghindari insiden yang tidak diinginkan. Meski begitu, warga masih tetap menonton dari atas bukit. Untuk mengantisipasi masyarakat yang menaiki bukit, tim Brimob Polda NTB dan Mabes Polri akan memberikan pengarahan dan pengamanan pada balapan hari kedua nanti. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kuntilanak selalu menghadirkan rasa cemas. Namun di Pekalongan, Jawa Tengah, kehadiran kuntilanak justru selalu ditunggu, bahkan disenangi warga. Anda penasaran? Berikut informasinya. Hi, ada kuntilanak. Tapi kok kuntilanaknya bawa motor? Loh, kok banyak anak-anak yang deketin kuntilanak ya? Oh, ternyata ini Lia Afidah, warga Dukuh Kedolong, Pekalongan, Jawa Tengah. Ia memang sengaja berdandan ala kuntilanak untuk menarik perhatian warga agar jualannya ramai. Bukti, dagangan papeda atau pati puyuh dadarnya semakin ramai karena kostum dan dandanannya. Nggak cuma mau beli dagangan loh, warga juga datang hanya untuk berfoto bersama Lia Afidah atau yang biasa disapa Lia Keling. Dengan penjual yang kostum kayak gini gimana Mbak menurut Mbak? Menarik. Menarik? Iya. Takut nggak malah? Enggak. Justru menarik ya? Iya. Anak-anak gimana ini? Seneng nggak? Malah pada suka yang kostum seperti Lucu nggak? Lucu, kreatif. Takut nggak? Ya enggak. Malah nggak? Enggak. Justru menarik atau gimana? Ya justru menarik Pembeli ya? pembeli. Anak-anak pada takut nggak Bu? Enggak? Enggak. Malah seneng ya? Beragam makanan yang dijual dihargai sekitar Rp1.500. Harga murah, makanan enak, hiburan horor dapat juga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.